Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Dikala saya sedang menebang pohon-pohon fanatisme, dikala saya sedang menebang pohon-pohon kebencian, dikala saya sedang menebang pohon-pohon fitnah, dikala saya sedang menebang pohon-pohon hoax, dikala saya sedang meramu kasih sayang dengan seluruh umat manusia tanpa perlu harus membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Muncul seseorang yang mungkin secara intelektual melakukan sebuah tindakan yang sangat bodoh. Justru tindakan Joseph Paul Zhang ini, dengan mengatakan bahwa dirinya adalah Nabi ke-26, maka tentu saja akan muncul benih-benih kebencian baru, benih-benih fanatisme baru, benih-benih fitnah baru. Mereka akan terus menggoreng dan menggoreng. Khilafah seperti mendapatkan api. Andaikan orang-orang khilafah ini adalah bensin, maka Fauzan ini sudah melemparkan api ke dalam bensin ini. Untungnya Fauzan bukan pejabat publik. Kalau pejabat publik habis demo berjilid-jilid. Untungnya Fauzan tidak berada di Indonesia, adanya di luar negeri. Seandainya Fauzan ini ada di Indonesia, pasti udah dikejar-kejar oleh orang-orang khilafah, HTI, FPI, PKS. Untung ada Gus A, bro, yang punya kemaketangan makrifat luar dan dalam, sehingga beberapa hari terakhir memantau perkembangan yang terjadi. Dan benar saja, orang-orang khilafah, HTI, FPI, PKS, bahkan Ustadz Somad pun muncul ikut mengomentari. Sebetulnya konsepnya sederhana, bro. Konsepnya itu sederhana. Bahwa hidup ini seperti cermin. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda. Entah itu dari Tuhan Yang Maha Esa maupun dari manusia. Ini sebuah ketentuan, ini sebuah hukum alam. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, dia akan mendapatkan balasan yang setimpal, baik dari Tuhan Yang Maha Esa maupun dari manusia. Barang siapa yang mendoakan kebaikan, maka doanya akan berbalik kepada dirinya sendiri, mendapatkan kebaikan dari doanya tersebut. Dan barang siapa yang berdoa kejahatan, maka kejahatan dari doanya tersebut akan berbalik kepada dirinya sendiri. Kalau dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Orang yang baik akan dibalas dengan kebaikan meskipun sebesar biji zarah. Orang yang jahat akan dibalas dengan kejahatan meskipun sebesar biji zarah. Hidup ini seperti kita bercermin. Jadi sebetulnya kalau logika, andaikan kita mau beragama dengan pakai otak dan berotak dalam beragama, ketika kita dihina nggak perlu yang namanya marah, nggak perlu yang namanya tersulut, nggak perlu sampai tebar gibah, tebar fitnah, menggoreng suatu isu, taruhlah meskipun itu jahat. Innallaha ma'as sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar, santai-santai aja, bro. Nanti juga dia akan kena getahnya sendiri. Karena semuanya sudah jelas, hidup ini seperti cermin. Tapi karena orang-orang HTI, FPI, PKS, Ustadz Abdul Somad, HRS, dan semuanya itu adalah orang-orang yang beragama, nggak pakai otak dan nggak berotak dalam beragama. Makanya ketika ada kesempatan langsung digoreng, langsung dihebohkan, langsung diviralkan. Padahal kalau kita telusuri dengan sebaik-baiknya, kenapa Fauzan berbuat seperti itu? Ya karena mungkin Ustadz Abdul Somad pun pernah menghina Tuhan mereka, pernah menghina agama mereka. Habib Rizik pun pernah menghina Tuhan mereka, pernah menghina agama mereka. Jadi jangan salahkan mereka kalau mereka pun menghina Nabi kita, menghina Tuhan kita. Harusnya kalian koreksi ke dalam, bro. Koreksi. Dan tolong kalau bisa hentikan perdebatan Islam Kristen. Karena itu bukan menyelesaikan masalah, tapi akan memperlebar jurang-jurang kebencian. Akan memperlebar jurang-jurang kasih sayang. Dan mempererat jurang-jurang kebencian.
Kalau antar umat beragama sudah pegang golok, kalau antar umat beragama sudah pegang senjata, maka NKRI akan dengan secepatnya menjadi Suriah. Orang Kristen diam bukan berarti nggak berani lawan HTI, PKS, mereka berani. Orang Hindu diam bukan berarti mereka tidak berani lawan HTI, PKS, pendukung Ustadz Abdul Somad, HRS dan kawan-kawan. Mereka berani. Bahkan mungkin saya pikir agama-agama non-muslim itu lebih dewasa daripada orang-orang khilafah. Dihina mereka diam. Tuhan mereka dihina mereka diam. Tuhan mereka, agama mereka dihina mereka diam. Coba kalau misalkan ketika dia langsung bawa golok, langsung bawa senjata, urusan bisa repot. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa orang-orang khilafah ini bukan Islam. Mereka itu cuma oknum yang memang salah dalam beragama. Jadi kalau boleh saya katakan, khilafahnya aliran sesat yang mengatasnamakan agama. Jadi kalau kita mau berlogika lagi, orang yang bersih biasanya orang yang merasa kotor. Kenapa disebut bersih? Sabbihisma rabbikal a'la, karena Allah yang mensucikan kekotoran mereka. Jadi itu orang yang bersih, itu orang yang merasa kotor. Tetapi orang yang merasa bersih, sudah jelas dia kotor. Kenapa? Karena kebersihan itu milik Allah, maka Allah timpakan kekotoran kepada hati mereka, kepada pemikiran mereka, kepada lisan mereka, dan kepada perbuatan mereka. Nah, mereka orang-orang yang merasa bersih itu, mereka itu orang-orang yang kotor. Oh, dalam bahasa yang lebih keras, orang-orang yang sesat. Betul kata Raden Ajeng Kartini. Berapa banyak orang yang berdosa mengatasnamakan agama. Jadi, para non-muslim dimanapun kalian berada, mudah-mudahan tidak ada lagi yang muncul seperti Joseph Paul Jang. Khilafah ini tinggal serpihan-serpihan saja, bro. Nggak perlu sampai menyerang frontal seperti itu. Cukup Gus AA yang hancurkan mereka. Karena Gus AA ini satu mantan teroris. Yang kedua juga pernah menimba ilmu di Persis, di Muhammadiyah, di NU, pernah mesantren. Bahkan menjadi seorang pramuka. Jadi tahu betul apa itu Indonesia, tahu betul apa itu Pancasila, tahu betul apa itu Islam, tahu betul apa itu teroris. Karena dulu mantan teroris. Makanya mereka bertahun-tahun terakhir nggak berani berhadapan dengan Gus AA. Karena tahu rahasianya, tahu kelemahan. Makanya orang-orang non-muslim cukup dukung Gus AA, cukup kawal Gus AA, like, share, komen. Dengan semakin banyak like, dengan semakin banyak komen, dengan semakin banyak share, maka video akan ditayangkan dengan lebih banyak lagi oleh YouTube. Kalau banyak tayangannya, sudah dipastikan banyak orang yang melihatnya. Dan mungkin akan banyak orang yang tersadarkan bahwa kebersamaan itu lebih penting daripada perpecahan. Karena piring kalau sudah pecah, meskipun dilem tetap aja, bro, tidak akan nyaman untuk dipakai. Negara ini kalau sudah pecah, tidak akan pernah bisa disambung lagi, tidak akan pernah bisa diraut lagi. Jadi daripada negara kita pecah, lebih baik kita pecahkan kepala-kepala mereka yang akan memecah bangsa dan negara ini. Tentu saja bukan dengan palu. Karena sekarang perang dingin, bro, perang opini. Biarkan rakyat yang menilai. Berikan mereka kemandirian, berikan mereka berpikir, biarkan umat yang menilai, biarkan mereka berpikir, biarkan mereka merenung. Ada otak dan ada hati, bisa melihat mana yang baik, mana yang jahat, mana pahlawan, mana bajingan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.